Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 3 teori dalam model konseling. Yang pertama, teori Gestalt dari Fritz Perls. Yang kedua, psychoanalytic terapi dari Sigmund Freud. Yang ketiga, teori behavioral dari Ivan Pavlov. Di sini saya jelaskan teori Gestalt dari Fritz Perls. Nama lengkap Gestalt dikenal sebagai Fritz Perls atau Friedrich Salomon Perls. Fritz Perls lahir pada tanggal 4 Juli 1893, tempat lahir di Berlin, yaitu Jerman. Yang ketiga, Fritz Perls merupakan salah satu pendiri aliran terapi Gestalt yang ia kembangkan dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang psikoterapi. Yang keempat, buku yang ditulis oleh Fritz Perls bersama dengan istrinya, yaitu Laura Perls, yaitu Gestalt Therapy, Excitement and Growth in the Human Personality, dan Gestalt Therapy Verbatim. Sejarah Gestalt Fritz Perls bersama istrinya Laura Perls mengembangkan terapi Gestalt pada pertengahan abad ke-20. Setelah melarikan diri dari Jerman, mereka berimigrasi ke Afrika Selatan dan kemudian ke Amerika Serikat. Di sana mereka mendirikan Institut Gestalt di New York pada tahun 1952. Terapi Gestalt menggabungkan elemen-elemen dari psikoanalisis, fenomenologi, dan eksistensialisme, serta menekankan kesadaran diri dari dan pengalaman saat ini. Pendekatan ini mendapatkan popularitas dalam dekade 90-an dan sampai 70-an, menjadi salah satu aliran utama dalam psikoterapi humanistik. Tujuan terapi Gestalt, tujuan utama ialah membantu individu mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi dan hidup lebih autentik. Ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan perasaan, pikiran, dan tindakan dalam momen saat ini, serta mengintegrasikan berbagai aspek pengalaman untuk mencapai keseimbangan dan kesehatan psikologis. Peran terapis dalam teori Gestalt: membantu klien meningkatkan kesadaran diri, mengamati perilaku dan pola interaksi, mendorong eksperimen dan eksplorasi, mendukung integrasi pengalaman, dan memfasilitasi dialog untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan. Fungsi terapis dalam teori Gestalt adalah sebagai fasilitator kesadaran diri, pengamat aktif, pendorong eksperimen, mendukung integrasi pengalaman, dan pembimbing dialog untuk membantu klien hidup lebih autentik dan seimbang. Selanjutnya, psikoanalisis klasik menurut Sigmund Freud. Psikoanalisis klasik dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1890-an. Sigmund Freud adalah anak sulung dalam keluarga Wina yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Sebagai pencetus psikoanalisis, Freud membedakan dirinya sebagai raksasa intelektual. Dia mempelajari teknik-teknik baru untuk memahami perilaku manusia, dan upayanya menghasilkan teori kepribadian dan psikoterapi paling kooperatif yang pernah dikembangkan. Sigmund Freud memandang manusia pertama dari perspektif manusia dipandang sebagai sistem energi. Yang kedua, dinamika kepribadian terdiri dari cara energi psikis didistribusikan ke ID, ego, dan superego. 3. Subsistem. Freud melihat ID sebagai sistem ahli kepribadian dan melihat ego dalam sistem tempat kedua dorongan dari ID dan superego beradu kekuatan. Yang ketiga, superego merupakan salah satu pengendalian internal individu. Tahapan psikoseksual pengembangan. Yang pertama, tahap lisan, tahap ana, tahap bihalik, tahap intensi, tahap gentar.
Dan ada juga tahapan konseling psikoanalisis. Yang pertama, tahapan asesmen atau pembukaan. Yang kedua, pengembangan transferensi. Yang ketiga, bekerja melalui transferensi. Dan yang keempat, resolusi transferensi. Teknik konseling menurut teori psikoanalisis. Yang pertama ada talking K, yang kedua asosiasi bebas, yang ketiga analisis mimpi, dan yang keempat analisis resistensi, yang kelima analisis transferensi, dan yang terakhir interprestasi. Teori. Selanjutnya teori behavioral Ivan Pavlov. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Boris Frederick Skinner. Teori yang ditemukan oleh Ivan Pavlov berdasarkan eksperimen pada anjing disebut classical conditioning, pembiasaan klasikal. Yang ketiga, teori pembiasaan klasikal termasuk ke dalam teori behaviorisme. Yang keempat, Ivan Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Yang terakhir, Ivan Pavlov lahir pada tanggal 12 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1939 di Leningrad di Uni Soviet. Teori behavioral. Teori behavioral adalah teori yang mempelajari perilaku manusia dan juga hakikat manusia menurut teori behavioral dalam perspektif bimbingan konseling Islam, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan orang lain, hubungan manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Selanjutnya konseling behavioral. Konseling behavioral merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandasan teori belajar yang berfokus pada tingkatan laku individu untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan, misalnya melalui teknik-teknik berorientasi pada tindakan. Yang kedua, proses konseling behavioral. Konseling behavior bekerja dengan memusatkan perhatian perilaku manusia pada yang nampak dan dapat dipelajari dengan tujuan mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik. Karakter konseling behavioral. Kebanyakan perilaku manusia dapat dipelajari dan oleh karena itu dapat berubah. Perubahan khusus terhadap lingkungan individual dapat membantu berperilaku yang relevan. Yang ketiga, prinsip belajar sosial dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur konseling. Selanjutnya, keefektifan konseling dan hasil konseling dapat dinilai dari perubahan dalam perilaku. Yang kelima, prosedur tidak ditentukan sebelumnya, tetapi dapat secara khusus didesain untuk membantu konseling dalam memecahkan masalah khusus. Tahapan proses konseling behavior. Yang pertama, melakukan asesmen. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, menetapkan teknik. Yang keempat, evaluasi dan pengakhiran. Habis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.